Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ilmu. Seri Power System kali ini membahas fenomena yang sering membingungkan dalam dunia kelistrikan, yaitu ferroresonan. Namun, di balik fenomena teknis ini, terdapat potensi bahaya yang perlu kita pahami, serta solusi untuk mengatasinya, terutama di saat periode rancang bangun alias engineering. Yuk kita simak bersama. Video YouTube ini menggunakan referensi utama Kahir Teknik nomor 190, Ferroresonan oleh Philippe Ferracci. Mudah-mudahan lafalnya tidak salah. Referensi bisa di-download di situs alternatif, bisa dilihat di deskripsi dengan kata kunci Kahir Teknik nomor 190 Ferroresonan. Juga menggunakan referensi-referensi lain yang tersedia di internet dengan kata kunci googling ferroresonan. Selain itu juga menggunakan pengalaman pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahamin fenomena ferroresonan dalam konteks kelistrikan. Bagaimana resonansi ferromagnetik ini dapat menciptakan efek yang sering membingungkan atau bahkan menakjubkan. Ferroresonan adalah fenomena resonansi nonlinear karena adanya sifat magnetik induktor atau reaktor seperti trafo dengan nilai impedansi yang dinamis atau ada titik kejenuhan yang dapat mempengaruhi jaringan listrik. Tingkat harmonisa yang abnormal dan lonjakan tegangan atau arus transien atau steady yang disebabkannya sehingga seringkali berbahaya bagi peralatan listrik. Beberapa kerusakan yang tidak dapat dijelaskan dapat dikaitkan dengan fenomena nonlinear yang kompleks ini dan langka. Karena langka, maka akhirnya sering membingungkan alias sulit untuk dianalisa karena sulit diprediksi munculnya. Dalam segmen ini, kita akan membahas beberapa risiko yang mungkin muncul seperti overheating, kerusakan peralatan, atau bahkan risiko keamanan peralatan yang dapat terjadi akibat fenomena ini. Salah satu kasus nyata dari ferroresonansi adalah rusaknya voltage transformer tanpa sebab awal yang pasti, yang biasanya saat memulai energize dengan beban trafo yang masih sangat rendah bahkan nol alias tanpa beban. Biasanya kumparan primer yang terbakar, sedangkan kumparan sekundernya tetap utuh. Ini disebabkan mungkin oleh fenomena overshoot tegangan, transient tegangan, dan fenomena inrush current, transient arus pada saat kubikel di-energize. Beberapa kasus lain seperti panas berlebih pada trafo daya pada beban tidak terlalu besar, proteksi arus atau tegangan trip tanpa gangguan yang jelas. Kualitas peralatan, kerusakan juga dapat disebabkan oleh kualitas yang rendah atau cacat dalam pembuatan voltage transformer atau komponennya. Bagaimana insiden-insiden ini terjadi dan apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman orang lain. Bentuk gelombang arus dan tegangan pada sisi primer VT dapat dilihat pada gambar simulasi berikut ini. Terlihat bahwa bentuk gelombang untuk arus tidak sinusoidal, penuh dengan harmoni, dan puncak arus sangat tinggi. Sedangkan bentuk gelombang untuk tegangan terlihat adanya overshoot tegangan. Meskipun fenomena ferroresonansi merupakan peristiwa yang kompleks, mari kita awali dengan memahami konsepnya secara sederhana. Pandangan pertama ke dalam dunia sirkuit ferroresonansi ditampilkan melalui gambar rangkaian dasar berikut ini. Energi dalam sirkuit ini bersumber dari E, sebuah tegangan yang menghidupi rangkaian yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Yang menarik, induktor di sini bukan sembarang induktor biasa, melainkan induktor ferromagnetik yang menampilkan perilaku nonlinear karena mengalami kejenuhan pada titik tertentu. Tegangan sinusoidal E menghasilkan tegangan puncak VL pada terminal induktor yang nonlinear ini. Sebuah permainan energi yang menarik terjadi di dalamnya. Perhatikanlah kurva VL terhadap E berikut ini.
Ketika E sama dengan E1 atau M1N, hanya ada satu solusi yang tersedia, dan ini mewakili area linear yang berlanjut hingga mendekati E2 aksen. Area ini dianggap sebagai area stabil yang pertama. Penting untuk dicatat bahwa antara titik M2, titik limit pertama, dan M1, titik limit kedua, terjadi fenomena lompatan atau area yang tidak stabil. Area ini menandakan kondisi transient yang sedang berlangsung. M1 hingga M3F membentuk wilayah ferroresonansi yang juga merupakan area stabil yang kedua. Perlu diperhatikan bahwa variasi kecil dalam nilai parameter sistem atau transient dapat menyebabkan lompatan antara dua kondisi steadiness yang stabil, juga dipengaruhi oleh kondisi awal yang diberikan. Beberapa gejala spesifik yang mungkin terkait dengan fenomena ferroresonansi adalah sebagai berikut. Tegangan tinggi yang permanen, fase ke fase, dan atau fase ke tanah. Arus yang lebih tinggi yang bersifat permanen. Distorsi yang tinggi pada gelombang tegangan dan arus. Pergeseran titik netral tegangan. Pemanasan berlebihan pada trafo, terutama saat tanpa beban. Bising berlebihan pada trafo dan reaktor. Kerusakan pada peralatan listrik seperti bank kapasitor, elektromagnetik VT, CVT, karena efek thermal atau kerusakan isolasi. Kerusakan VT akibat aeroresonansi cenderung melibatkan kerusakan pada gulungan primer dan sekunder yang utuh. Perangkat proteksi yang tidak wajar dalam mengaktifkan trap. Pengecekan kemungkinan terjadinya ferroresonansi melibatkan pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut. Kemunculan bersamaan dari kapasitansi dengan induktansi nonlinier. Adanya kondisi di dalam sistem di setidaknya satu titik yang potensialnya tidak tetap, seperti netral terisolasi, sekring tunggal meledak, pemusuhan fase tunggal, energizing trafo, atau penolakan beban. Sistem atau komponen berada dalam keadaan dibebani ringan, seperti trafo daya atau trafo instrumen tanpa beban, atau ketika sumber daya hubung singkat rendah. Jika salah satu dari kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan terjadinya ferroresonansi menjadi kecil. Kondisi konfigurasi yang dapat menyebabkan terjadinya ferroresonansi. Contoh pertama, kapasitor pembagi grading kapasitor saat pemutusan sirkuit biasanya terjadi pada pemutusan sirkuit tegangan tinggi, menciptakan ilusi seolah-olah trafo tegangan dalam keadaan teraliri oleh listrik. Fenomena kapasitansi pada tegangan tinggi cenderung menjadi lebih dominan daripada tegangan menengah atau tegangan rendah. Hal ini sudah merupakan prinsip umum yang berlaku. Contoh 2. Sistem dengan netral terisolasi. Voltage transformer atau VT terhubung pada sistem dengan netral terisolasi. Dikarenakan sisi primer VT terhubung secara bintang, secara otomatis titik bintang ini menjadi titik netral sistem. Hal ini perlu menjadi perhatian karena titik bintang tersebut tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai titik netral sistem. Contoh 3. Trafo yang terenergikan dengan satu atau dua fasa secara tidak sengaja. Trafo yang secara tidak sengaja terenergikan dengan satu atau dua fasa mengacu pada situasi di mana transformator atau trafo menerima daya listrik dari sumber daya eksternal dengan satu atau dua fasa yang seharusnya tidak terjadi atau tidak diinginkan. Kejadian ini bisa memiliki beberapa dampak serius tergantung pada konstruksi dan konfigurasi trafo serta kondisi sirkuit yang terlibat. Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya trafo terenergikan dengan satu atau dua fasa melibatkan kesalahan operator, kegagalan peralatan, kegagalan proteksi, atau masalah dengan sistem kontrol. Situasi ini dapat terjadi selama perubahan konfigurasi sirkuit, pekerjaan pemeliharaan, atau gangguan lainnya dalam sistem distribusi listrik. Gambar di atas menggambarkan beban trafo delta, di mana sisi primernya ditenagai oleh satu fasa di sebelah kiri dan dua fasa di sebelah kanan. Konfigurasi ini menciptakan kondisi ketidakseimbangan beban pada trafo delta yang dapat
menghasilkan arus kembali melalui jalur kapasitis menuju tanah. Gambar berikut ini menggambarkan beban trafo bintang, di mana sisi primernya ditenagai oleh satu fasa di sebelah kiri dan dua fasa di sebelah kanan. Konfigurasi ini menciptakan kondisi ketidakseimbangan beban pada trafo bintang yang dapat menghasilkan arus kembali melalui jalur kapasitif menuju tanah, mirip dengan gambar sebelumnya. Gambar berikut ini menggambarkan beban trafo bintang yang ditanahkan, di mana sisi primernya ditenagai oleh satu fasa di sebelah kiri dan dua fasa di sebelah kanan. Meskipun ditanahkan, tetap terjadi kondisi ketidakseimbangan beban pada trafo bintang yang dapat menghasilkan arus kembali melalui jalur kapasitif menuju tanah. Contoh 4. AP-MP transformer dengan netral terisolasi di kedua sisinya. Saat terjadi gangguan ke tanah di sisi primer tegangan tinggi, efek kapasitif pada bilitan trafo dapat menyebabkan sisi sekunder trafo juga terkena imbasnya. Gangguan ke tanah pada sisi primer tegangan tinggi trafo merujuk pada kondisi ketika tegangan dari salah satu fasa trafo bocor ke tanah. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari isolasi yang rusak, arus yang tidak seimbang, atau gangguan lainnya. Bilitan trafo memiliki kapasitansi terhadap antar bilitan dan tanah. Ketika terjadi gangguan ke tanah pada sisi primer, kapasitansi ini memungkinkan aliran arus ke tanah melalui jalur kapasitif membentuk sirkuit kapasitif. Akibat dari sirkuit kapasitif yang terbentuk, tegangan arus bocor dapat merambat hingga mencapai sisi sekunder trafo. Ini dapat menyebabkan potensial tegangan yang tidak diinginkan di sisi sekunder, meskipun sisi sekunder tidak langsung terhubung dengan tanah pada sisi primer. Contoh 5. Sistem dengan pentanahan reaktor. Gambar pada sebelah kiri menunjukkan sistem tegangan rendah, di mana terdapat kemungkinan pengaruh induktif dari alat PIN atau Permanent Insulation Monitor yang menginjeksikan arus DC di antara titik bintang, sistem, dan tanah. Hal ini terjadi karena adanya impedansi yang rendah untuk arus searah DC dan impedansi yang tinggi untuk arus bolak-balik AC pada titik tersebut. Fenomena yang dapat muncul akibat kondisi ini adalah terinisiasinya feroresonansi. Feroresonansi dapat terinisiasi saat impedansi pada frekuensi tertentu mencapai kondisi resonansi yang dapat menghasilkan aliran arus yang tidak terduga dan dapat merusak peralatan listrik. Gambar di sebelah kanan menggambarkan sistem tegangan menengah dengan sistem pentanahan resonan, di mana feroresonansi dapat terinisiasi melalui beberapa skenario sebagai berikut. HV netral ditanahkan dan ada gangguan yang melalui konduktor pentanahan. Jika netral tegangan tinggi HV ditanahkan dan terjadi gangguan yang mengalir melalui konduktor pentanahan, kondisi ini dapat menciptakan jalur resonansi yang memungkinkan terjadinya feroresonansi. Saturasi pada trafo yang terjadi ketika flux magnetik mencapai tingkat maksimum dan transformator tidak dapat menanggapi peningkatan arus dengan meningkatkan flux, dapat menjadi penyebab lain dari terinisiasinya feroresonansi. Rancangan trafo yang tidak simetris, baik dari segi bilitan maupun material inti trafo, dapat menciptakan kondisi ketidakseimbangan yang mendukung terjadinya feroresonansi. Kapasitansi jaringan yang tidak simetris pada jaringan, terutama antara sistem dan tanah, dapat memperkuat terjadinya feroresonansi. Contoh 6. Feroresonansi dapat terjadi ketika sebuah transformator daya tanpa beban tiba-tiba dihubungkan ke sumber daya dengan hubung singkat yang rendah dibandingkan dengan rating daya pada transformator tersebut melalui kabel bawah tanah atau saluran udara yang panjang. Ini dapat terjadi misalnya saat transformator kembali beroperasi dalam jaringan daya menengah melalui kabel bawah tanah di kawasan perkotaan atau industri. Selain itu, fenomena ini dapat terjadi pada jaringan daya menengah publik yang sangat luas di daerah pedesaan atau di lokasi di mana penggunaan kabel bawah tanah semakin umum karena pertimbangan keandalan dan estetika. Mencegah atau meredam feroresonansi melibatkan beberapa metode yang didasarkan pada beberapa prinsip utama sebagai berikut. Menghindari melalui desain atau operasi pemutusan.
Desain yang tepat dapat mencakup menghindari konfigurasi sistem yang rentan terhadap feroresonansi. Operasi pemutusan yang cerdas dan tepat dengan mengandalkan tindakan seperti pemutusan sistem tenaga listrik tertentu atau penggunaan peralatan pemutusan tertentu untuk mengatasi risiko feroresonansi. Memastikan parameter sistem di luar area berisiko. Penting untuk memastikan bahwa nilai parameter sistem tidak termasuk dalam area berisiko alias daerah aman untuk terjadinya feroresonansi. Memberikan margin keamanan terhadap area berbahaya, bahkan secara sementara dapat membantu mengurangi potensi risiko. Mengontrol energi yang disuplai oleh sumber. Memastikan bahwa energi yang disuplai oleh sumber tidak mencukupi untuk mendukung terjadinya fenomena feroresonansi. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah menambahkan beban atau rugi-rugi yang dapat meredam feroresonansi ketika terjadi. Penting bagi kita untuk tidak hanya menyorotin bahaya, tetapi juga memberikan solusi. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi langkah-langkah keamanan dan teknologi pengembangan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi potensi risiko feroresonansi. Solusi praktis 1. Pada VT dan CVT yang dirancang dengan baik, tindakan desain yang sesuai diambil untuk menetralkan fenomena tersebut. Pada sistem netral terisolasi, hindari sambungan bintang pada primer VT dengan netral yang dihubungkan ke tanah, baik dengan tidak menghubungkan netral dari primer VT atau menggunakan sambungan delta untuk VT. Jika sambungan bintang dari primer dengan netral ditanahkan, untuk mengukur tegangan urutan 0 atau pada sistem yang sistem pembumiannya tidak dapat diantisipasi, gunakan langkah-langkah berikut. Pilih desain untuk membuat inti magnetik bekerja pada nilai induksi yang lebih rendah, sekitar 0,4 hingga 0,7 Tesla, sehingga tegangan berlebih tidak dapat memicu feroresonansi, atau setidaknya overvoltage factor minimum 2. Tambahkan rugi-rugi dengan menggunakan satu atau lebih beban resistif yang nilainya cukup rendah untuk meredam fenomena secara efektif, sambil tetap memastikan bahwa konsumsi daya total mematuhi kondisi ketelitian yang diperlukan. Gambar untuk solusi praktis 1. VT dengan kumparan sekunder tunggal, sebuah resistor redaman R terhubung ke sekunder setiap VT. Jika beban VT kurang besar, nilai R dihitung sedemikian rupa sehingga VT masih bekerja dalam limit akurasinya. VT dengan kumparan sekunder ganda disarankan untuk menghubungkan resistansi ke terminal gulungan tersier yang terhubung delta terbuka dari 3 trafo. Keuntungannya adalah tidak mempengaruhi akurasi pengukuran atau memasukkan rugi-rugi dalam kondisi operasi normal atau seimbang, tetapi hanya pada kondisi tidak seimbang untuk meredam fenomena tersebut. Solusi praktis 2. Untuk mencegah terjadinya feroresonansi pada trafo yang tidak sengaja di-energize hanya pada satu atau dua fase. Solusi praktis terdiri dari menurunkan nilai kapasitansi antara pemutus sirkuit dan trafo di bawah nilai kritisnya dengan menggunakan misalnya sebuah pemutus sirkuit yang lebih dekat dengan trafo atau menempatkan pemutus sirkuit tepat di hulu trafo dan menutupnya hanya ketika tegangan telah pulih untuk ketiga fasenya. Menghindari penggunaan transformator yang pembeban daya aktifnya lebih rendah 10% dari kapasitasnya. Hindari energizing tanpa beban. Hindari cegah operasi satu fase atau putusnya fuse yang dapat mengakibatkan pemutusan satu kutub. Hindari atau cegah pekerjaan dalam keadaan bertegangan pada rangkaian kabel trafo ketika panjang kabel melebihi panjang kritis tertentu. Netral pada substation dengan pembumian melalui resistor. Netral pada substation dengan pembumian secara langsung, baik secara permanen atau hanya selama operasi pemberian daya dan pelepasan daya yang primernya dihubungkan bintang, di mana netral tersedia. Hindari konfigurasi ungrounded secara tidak sengaja. Solusi praktis 3. Pemasangan permanen insulation monitoring pada netral sistem terisolasi. Gambar di sebelah kiri menunjukkan bahwa ada netral yang tersedia. Dalam konteks ini, netral tersedia merujuk pada keberadaan titik netral pada transformator daya atau sistem distribusi listrik. Sebuah impedansi dapat dipasang antara netral trafo dan tanah. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa netral tidak tersedia. Dalam konteks ini, netral tidak tersedia
mengindikasikan bahwa tidak ada titik netral yang langsung terhubung pada transformator atau sistem distribusi listrik, sehingga perlu dibuat titik netral virtual. Cara ini melibatkan menghubungkan primer semua VT secara bintang dengan titik tengahnya dianggap sebagai titik netral virtual. Solusi praktis 4. Netral sistem dengan reaktor. Tindakan-tindakan berikut ini dapat diambil dalam sistem pembumian secara resonan, yaitu melebihkan kompensasi pada komponen kapasitansi frekuensi daya dari arus hubung singkat ke tanah dengan menyesuaikan reaktansi penghubung netral, menambahkan komponen resistif untuk meningkatkan kerugian pada gulungan ke tanah. Tindakan yang diambil tidak boleh bagaimanapun mempengaruhi pemadaman sendiri pada gangguan tanah yang merupakan salah satu tujuan dari sistem pembumian secara resonan. Solusi praktis 5. Sumber lemah dengan jaringan yang sangat kapasitif. Solusi terbaik adalah menghindari konfigurasi berisiko ketika beban daya aktif kurang dari 10% dari daya rating transformer. Risiko ini cukup besar selama periode beban rendah, misalnya saat liburan atau malam hari. Sebagai penutup, berikut ini adalah rangkuman yang telah kita pelajari untuk menghadapi kasus stereoresonansi dan melakukan tindakan preventif yang dapat diambil untuk memastikan bahwa kasus stereoresonansi tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. 1. Mengidentifikasi konfigurasi berisiko. 2. Menyederhanakan rangkaian. 3. Menentukan parameter sistem tenaga, karakteristik nonlinear indutansi, variasi dan toleransi dari nilai R dan C. 4. Menentukan area berisiko, metode kelanjutan, metode perhitungan keadaan steady state. 5. Secara praktis, apakah kondisi awal menghasilkan suatu area berisiko? Simulasi digital domain waktu. 6. Konsekuensi terhadap daya tahan thermal, mekanikal, dan dielektrik peralatan. 7. Solusi yang diusulkan. Risiko ferroresonansi harus dipertimbangkan sejak tahap perancangan instalasi listrik. Kewaspadaan juga diperlukan saat melakukan pemeliharaan atau perluasan sistem tenaga. Pada dasarnya, pengendalian risiko memerlukan pengetahuan tentang konfigurasi berbahaya dan kondisi di mana fenomena tersebut dapat terjadi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen. Semoga pengetahuan kita mengenai ferroresonansi bertambah dan dapat menanggulangi akibatnya semaksimal mungkin. Wassalamualaikum.